Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, Alhamdulillah kita ketemu lagi dalam rubrik kesehatan yang pada kali ini hostnya ditemani saya sendiri. Dan Alhamdulillah pemateri kita sudah hadir juga di studio. Beliau Dr. Abu Muhammad Ngurah Augusta Dharma. Alhamdulillah kita sapa dulu dokter ya. Dok, benar kabar antum dok? Assalamualaikum. Alhamdulillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Antum sehat aja sekarang hari ini, masya Allah ya. Alhamdulillah. Puasa tapi? Alhamdulillah puasa. Alhamdulillah. Betul ngomong nih susah nafas nih kita ngobrol. Sempat nggak ya masker karena kita sama-sama alumni COVID nih. Alumni COVID ya. Ya masya Allah. Biar kelihatan sama pemirsa bahwa kita enak ngobrolnya gitu loh. Ya biar tetap menjaga juga protokol kesehatan. Baik. Oke. Baik. Nah tema pada kali ini adalah tentang sehat di bulan Ramadan. Karena banyak kita ketahui ketika orang-orang nih berpuasa lemah, terus kecapean itu, nah ada nggak tips tertentu supaya kita sehat walaupun dalam keadaan berpuasa itu dok? Fadol dok. Iya, Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya pertama kan kita di bulan Ramadan ya sudah pasti kita untuk sehat kita memohon sama Allah untuk diberikan kekuatan, kesehatan untuk berpuasa di bulan Ramadan. Ya ada tips-tips nih dari kita untuk bulan Ramadan selama puasa itu tetap kita nomor satu tuh ya berzikir mengingat Allah. Pertama itu utama ya, utama ya. Nomor satu. Apalagi seorang muslim ya. Iya kita muslim, kita dalam bulan Ramadan doa-doa dijabah ya kita pertama itu memohon dulu sama Allah untuk sehat, diberikan kesehatan selama puasa. Terus kita perbanyak membaca Quran ya kan. Dan dari Quran sendiri kan juga misalnya kita sakit, kita kan mintanya sama Allah dulu, kita berdoa dulu gitu. Terus yang kedua ya dari segi ininya ya, makanan, pola makan. Dari mulai sahur, terus berbuka, sama mungkin nanti menjelang tidur itu biasanya kan ada cemilan-cemilan itu. Nah itu mesti kita atur itu. Porsinya, terus makanannya, terus nutrisi yang ada dalam kandungannya itu. Apa aja yang mesti kita pilih gitu makanannya. Kemudian yang ketiga itu ya menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan. Iya, kebersihan gigi kan kita makan kan berpuasa kan pasti ada bau tidak sedap dari mulut. Sebenarnya gitu ya. Iya, udah mulai kosong udah mulai kosong perut ini biasanya hawa dari lambung itu akan keluar. Oh, kalau perut kosong berarti keluarnya beda lah ya. Beda ya. Terus ya itu bersiwak kan. Kalau kita dalam Islam disunahkan bersiwak, itu kan nggak apa-apa dalam Islam. Itu. Tapi kalau sikat gigi mungkin harus lebih hati-hati mungkin ya. Tapi kalau siwak, gitu ya? Iya, kalau siwak kan aman kan. Jadi malah dianjurkan kan kita bersiwak untuk menjaga kebersihan mulut dan gigi. Terus yang kedua, menjaga juga makanan-makanan gitu. Jadi yang tadi kan pada saat sahur, berbuka sama sebelum tidur itu apa aja makanannya, jenis makanan yang karbohidrat kompleks seperti kurma, terus beras merah, jagung itu bisa kita pilih sebagai menu utama lah selama berpuasa. Jadi untuk menjaga kondisi lambung kita supaya tetap bagus, itu pertama kita pilih karbohidrat kompleks. Terus proteinnya, nah protein itu secukupnya kita makan dari protein hewani, dari protein nabati kayak telur, kacang, daging, ikan itu boleh gitu kita tambah untuk nutrisinya. Selain itu juga boleh ada tambahan suplementasi, misalnya kita aktivitasnya berat, mungkin boleh ditambah dengan vitamin, suplemen untuk tambahan tenaga selama puasa itu. Masya Allah. Gitu sih. Jadi terus, itu ya. Iya, ada tambahan lagi mungkin? Ada tambahan lagi. Pada beberapa pasien dengan kondisi khusus kayak penyakit diabetes, hipertensi, mungkin itu perlu perhatian khusus yang perlu nanti konsultasikan lagi ke dokter untuk lebih detailnya itu ya kan. Itu sih kalau yang khusus pada orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Tips untuk sehatnya seperti itu. Baik, insyaallah. Baik, pemirsa, bagi antum yang punya pertanyaan, jangan lupa kirim WA atau SMS ke nomor 0897 7532 668. Sekali lagi ya, antum bisa kirim WhatsApp sekarang juga kalau antum ada keluhan atau pertanyaan seputar kesehatan di bulan Ramadan di nomor 0897 7532 668. Fadol kami tunggu. Dan dok, ini ada pertanyaan pertama dok tentang
orang yang terbiasa mengkonsumsi obat 3 kali sehari. Iya. Otomatis kan ketika berpuasa itu waktunya berbeda nih. Iya, waktunya berbeda. Nah itu gimana caranya? Apakah itu akan berpengaruh terhadap kesehatannya nanti atau bagaimana, Dok? Kalau pada kondisi orang yang harus minum obat, kan dia kondisinya dalam kondisi sakit ini. Mungkin dapat keringanan mungkin ya kalau selama pengobatan itu. Jadi dia mungkin berpuasanya bisa ditunda dulu sampai penyakitnya sembuh. Karena kan Kalau ini misalnya, kondisi sakit. Iya, betul. Tapi kalau misalnya dalam kondisi yang tidak sakit, misalnya hanya sekedar minum vitamin atau suplemen, itu bisa dikonsumsinya pada saat sahur, berbuka, sama mau tidur. Tapi kalau dia kondisi sakit parah, ya nggak mungkin dia lanjutin puasanya. Jadi dia harus ya sesuai taat dosis obatnya. Jadi misalnya dosis obat itu ada 3 kali sehari. Itu kan ada paruh waktu dia di situ. Setiap 8 jam dia minum. Berarti harus sesuai jam. Intervalnya ya. Iya, intervalnya. Dan sebelum minum obat kan biasanya diharuskan untuk makan dulu. Iya. Rata-rata obat kan harus makan dulu. Betul. Ya, jadi dia sepertinya harus ditunda dulu puasanya sampai penyakitnya itu sembuh atau membaik kondisinya. Baik. Untuk masalah puasa nanti biar Ustadz yang menjawab. Nanya gitu. Ya, itu mungkin ya kalau yang Tapi kalau misalnya ada obat yang bisa diundur atau bisa diundur ya. Nah itu nggak apa-apa kan? Nggak Artinya apa-apa, puasa kayak tetap jalan. Tetap jalan, vitamin. Yang penting kesehatan dijaga dulu gitu Iya, kan? kesehatan dijaga dulu. Baik. Oke dok, pertanyaan kedua adalah ini tentang penyakit migrain. Nah, ketika orang misalnya kosong apa segala macam perutnya, migrainnya kambuh, ini cara penanganan gimana dok? Istirahat Ketika puasa. sih. Minimal tuh istirahat dulu. Istirahat. Iya. Kalau konsumsi air kan nggak bisa kan lagi puasa. Mungkin nanti pada saat berbuka dia porsi airnya lebih banyak untuk migrain ini, karena pengaruh dari migrain ini bisa karena kurang cairan, bisa karena kelelahan, nutrisinya kurang, bisa juga kayak gitu. Terus pengaruh juga dari penglihatan, biasanya karena dia fokus ke komputer misalnya atau HP, itu pengaruh di otak juga. Iya, Migrain itu migrain bisa juga. bikin cenut-cenut gitu ya? Iya, pusing, sakit kepala lah ya. Apalagi mikirin utang ya? Wah, repot kalau utang ya. Masya Allah. Kalau migrain ya itu, jadi pengobatan ditunda sampai dia berbuka, atau kalau misalnya migrainnya berat, kan ada beberapa tipe migrain juga yang berat itu, mungkin mesti batalin juga puasanya dengan minum obat gitu. Intinya kondisional gitu ya? Kondisional. Tergantung jangan kondisi. Dipaksain, Jangan harus dipaksain. berpuasa, Iya. tapi nyatanya nanti sakit gitu kan? Iya, seperti itu. Tidak ada keringanan ruksoh gitu ya? Ya tetap kalau sakit ada keringanan. Masya Allah. Taib ini juga intinya kondisional gitu ya. apa. Taib, pertanyaan selanjutnya dok dari seorang, ketika seorang punya penyakit tekanan darah tinggi, apakah juga harus berpuasa? Bisa. Kalau pada pasien dengan hipertensi, tekanan darah tinggi yang terkontrol, itu dia kan konsumsi obat, dosisnya itu biasanya sekali, dan waktunya tuh sebelum tidur malam, atau 2 kali dosisnya obat hipertensinya sebelum makan. Jadi pada saat sahur sebelum dia makan itu bisa dia minum obatnya, atau nanti setelah berbuka sebelum dia makan gitu. Bisa berpuasa dengan kondisi kadar tekanan darahnya itu terkontrol. Insya Allah ya, ternyata yang nggak ada gejala ya biasanya, tapi tekanan darahnya tinggi gitu. Bisa dikontrol dengan obat. Bisa dikontrol. Iya. Alhamdulillah kalau gitu kan. Iya, alhamdulillah. Jadi teman-teman yang punya penyakit darah tinggi atau diabetes bisa dikontrol katanya. Masya Allah, ternyata memang kita harus bertanya pada ahlinya, jangan bertanya pada nggak enak juga nyebutin apa. Ya kan biasanya ada, dok kata teman saya, ini nggak boleh dok, itu nggak boleh. Ya itu jangan kata teman. Jadi kan konsultasikan sesuai dengan ahlinya gitu. Misalnya kita bertanya tentang kesehatan, ya tanyakan pada tenaga medis gitu. Masya Allah kan. Iya. Misalnya masalah agama ya tanya sama ustadz gitu. Baik. Pertanyaan selanjutnya adalah pertanyaan tentang kehamilan. Nah karena kan di masa COVID ini orang banyak di rumah. Kalau sudah banyak di rumah berarti ya gitulah, dan mau nggak mau akan ketemu Ramadan. Nah banyak yang mengatakan ketika mereka puasa mereka takut tentang janinnya. Nah itu bagaimana tuh biar tetap bisa berpuasa walaupun takut nih misalnya janinnya keguguran atau apa gitu dok? Ya ini berdasarkan belajar juga ya. Kita
selama ini di dokter-dokter dari pakar-pakar itu kalau ibu yang hamil sebaiknya sih puasanya ditunda dulu untuk menjaga kesehatan janinnya. Kalau misalnya Itu apalagi hamil muda, hamil tua, atau hamil setengah tua? hamil muda terutama ya kan hamil muda kan rentan keguguran biasanya. Jadi untuk menjaga nutrisi bayinya supaya tercukupin dan ibunya juga tercukupi ya itu. Ibunya tercukupi gimana sih? Nutrisinya tercukupi. Nutrisinya maksudnya. Kalau mungkin udah hamil tua pas masuk Ramadan, mungkin bisa dia berpuasa. Karena kan sebentar lagi dia lahiran. Tapi kalau kondisinya hamil muda itu sebaiknya ditunda dulu. Kayak gitu. Dan lihat juga kondisi si ibu, kalau misalnya kondisinya fit, bagus, memang kuat dia, ya boleh berpuasa. Tapi kalau misalnya kondisinya lemah, terus ada mual muntah, biasanya kan orang hamil kan banyak mual muntahnya. Iya. Itu sebaiknya dia diambil keringanan dulu lah. Intinya kondisional ya? Iya, kondisional. Karena banyak ibu-ibu tuh ketika misalnya, artinya gini, ketika berpuasa itu rame-rame tuh, seneng gitu. Iya. Nah ketika mengkodoknya, nah itu yang berat banget bagi ibu-ibu Nah kan tuh. di sini juga ada keringanan juga. Selain mengkodok kan boleh kita membayar fidyah kan. Apalagi nanti dia ntar tahun pertama punya anak pertama, tahun kedua punya anak kedua kan nggak mungkin dia mengkodok. Jadi kan mesti bayar fidyah mungkin ya, Ya dengan Allah. keringanan itu. Masya Allah Tiap tahun Islamnya. brojol terus gitu ya? Ya Allah. Ini pengalaman ini sebenarnya. Pengalaman tuh? Pengalaman. Masya Allah. Istri Tiap Anda, tahun? iya tiap tahun beranak gitu. Masya Allah. Ternyata pemirsa dokter sendiri. Makanya itu harus tahu apa fikihnya itu Masya selama Allah. bulan Ramadan juga perlu sekali itu. Baik, ini ada pertanyaan seputar rokok nih, Insya Allah. Nah, orang kan biasanya untuk berhenti merokok tuh susah banget. Dan ada sebagian orang mengatakan di bulan Ramadan ini cocok untuk berhenti merokok. Nah, itu benar nggak dok? Seperti itu dok? Benar sih. Kalau memang niatnya dia udah lurus ya, pengen berhenti merokok, pengen dia sehat, lebih sehat lagi. Karena rokok itu selain merusak diri sendiri juga kan mengganggu ke sekitarnya, anak-anaknya, istrinya, terganggu dengan asap rokoknya. Jadi makanya ada istilah perokok aktif, perokok pasif. Orang yang terkena perokok pasif itu lebih parah dia kondisinya terpapar oleh penyakit daripada yang aktif. Padahal nggak merokok ya? Padahal nggak merokok. Kayak gitu. Karena yang Kenapa aktif pakai itu beginian nih? karena itu tadi si di rokoknya itu udah ada filter, jadi dia terlindungi dengan filter rokoknya itu. Sedangkan orang yang perokok pasif dia tidak terlindungi, jadi langsung dihirup asapnya seperti itu. Makanya itu kenapa Lebih rentan. disebut yang pasif lebih rentan gitu Iya, ya? lebih rentan. Jadi kita tuh sebenarnya menzolimi orang Dosanya. kalau orang yang perokok pasif. Nah, dengan adanya bulan Ramadan ini ya kita bertobat, kita niatin sama Allah, ya Allah saya pengen berhenti merokok. Ini pertama dari niat. Niat, nomor satu tuh niat. Kalau pengen- Rata-rata pasien yang iya. aneh bilang dinasehatin gitu ya, ada yang ngengkel kan, dikasih tahu nggak nurut gitu. Udah Pak berhenti merokoknya, oh nggak bisa dok, saya nggak bisa berhenti merokok gitu. Ini udah darah daging saya ini rokok gitu. Nah itu berarti emang dia nggak ada niatan untuk berhenti merokok, walaupun dia dalam kondisi sakit kita nasehatin dengan untuk berhenti merokok, itu percuma. Tapi pernah nggak datang pasien yang batuk-batuk, merokok, antum nasihatin begitu untuk berhenti, tapi nggak mau berhenti, ada nggak? Ada, Ya Allah. ada banyak. Berarti itu penyakitnya karena rokok ya? Karena rokok. Tapi setelah dia mungkin dalam satu kondisi dia udah drop banget kondisinya dan dia tahu itu penyebabnya rokok, baru dia akan sadar dengan sendirinya dan di situ dia akan muncul niat untuk berhenti ngerokok. Di situ biasanya kita masuknya tuh lebih gampang. Intinya pertama niat ya. Niatnya nomor satu kalau rokok itu nggak bisa kita mempengaruhi orang tuh nggak bisa kecuali niatnya dia Tapi sendiri. aneh loh orang-orang ketika Ramadan, ketika siang hari nih, mereka bisa berhenti full total nggak merokok. Tapi ketika berbuka, minum dulu, terus langsung. Itu habit sih. Habit ya? Iya. Jadi dia nggak tahu sebenarnya keburukan mudaratnya rokok itu ke orang lain itu nggak tahu dia. Dia cuma untuk kepuasan pribadi lah sebenarnya intinya itu. Jadi untuk nih harus ngerokok nih habis makan rokok gitu biasanya. Kopi rokok kan biasanya gitu. Ya itu udah biasa sih teman-teman juga kayak gitu. Baik. Oke, ini pertanyaan tentang ini dok, tentang orang yang terbiasa nge-gym. Nah, ketika mereka kan biasa nge-gym tuh pagi, siang atau sore gitu kan. Iya. Bahkan kadang malam ada sedikit. Nah, ketika misalnya keadaan berpuasa, itu cocoknya nge-gym jam berapa? Karena kan ketika habis nge-gym pasti haus gitu Ya kan. haus ya. Kalau Nah, bisa banget sih gitu. sebelum berbuka puasa. Kalau nge-gym. Karena kan energi itu udah menipis ya. Kalori itu udah menipis. Ya bagusnya tuh dilakukan pada saat berbuka puasa, sebelum berbuka puasa.
Itu karena nanti pada saat berbuka nanti ada aktivitas lain, kita mesti sholat, kita mesti taraweh ya kan. Jadi kalau bagusnya itu ya ba'da asar menjelang maghrib itu kita olahraganya. Kalau bisa ambil yang ringan-ringan dulu, kayak treadmill yang ringan dulu, terus angkat barbel yang ringan, gitu. Jangan terlalu diforsir lah, biasanya ngangkatnya 30 kilo misalnya. Ini ambil yang 10 kilo gitu. Lebih ringan lah pokoknya, olahraganya yang lebih ringan, jangan yang terlalu berat. Masya Allah, ternyata puasa pun nggak mengurangi aktivitas olahraga gitu ya. Kita tetap harus aktivitas, kalau yang biasa rutin olahraga, tetap rutin olahraga. Apalagi sekarang zaman COVID ya, harus lebih sehat lagi, lebih fit lagi. Lebih fit lagi. Baik, itu. Masya Allah. Oke, ini ada pertanyaan lagi dok. Tapi ini tentang anak. Jadi anak itu sebenarnya di usia berapa sih dianjurkan untuk puasa dari segi mereka dari siap, segi medis gitu? Ya? Dari segi medisnya itu bisa dilatih itu sebenarnya dari awal. Biasanya anak-anak umur 5-7 tahun itu udah bisa ya, kisaran 5-7 tahun itu udah bisa kita latih. Tapi mungkin jangan terlalu dipaksa mungkin ya. Karena dari penelitian juga belum ada yang spesifik tentang itu. Belum ada penjelasan dari medis yang spesifik terkait anak muslim itu harus umur berapa harus berpuasa kayak gitu. Ini harus dilatih dari... Iya dilatih sih sebenarnya. Jadi mungkin setengah hari dulu, habis itu kalau dia kuat mungkin mampu dia dengan senang hati gitu ya, jangan dipaksa lah pokoknya. Kalau dipaksa kan nanti nggak bagus juga feedbacknya gitu. Ya, betul. Oke, ini ada pertanyaan lagi. Benarkah berpuasa itu bisa menyehatkan badan? Itu salah satu hikmah ya, hikmah berpuasa ya. Mungkin iya. Bukan mungkin ya, tapi sudah ada penelitiannya, memang sudah ada. Dari sisi medis ada nggak? Ketika misalnya orang sakit disuruh berpuasa dulu baru berobat, baru dikasih obat, itu ada nggak dari sisi medis? Misalnya begini, misalnya antum sakit atau aneh sakit nih, antum dokter nih, karena memang antum dokter kan, terus antum nyuruh aneh, bang, antum harus berpuasa dulu sekian hari atau 1 hari baru berobat, itu ada nggak? Mungkin dengan kondisi penyakit yang berbeda ya. Jadi nggak semua penyakit itu bisa dengan diobatin dengan berpuasa. Contohnya kayak penyakit asam lambung. Mungkin dengan berpuasa kita bisa sembuh asam lambungnya. Karena apa? Karena di situ ada pola yang teratur. Dari pola makan yang teratur, terus kita menjaga benar-benar makanan yang kita makan ya kan. Jadi jamnya sesuai. Biasanya orang asam lambung itu kan kalau dia nggak berpuasa itu makannya waktunya kan nggak teratur kan. Kadang makannya siang, terus nanti malam. Jadi kalau orang berpuasa kan pasti pagi sahur, nanti pada saat berbuka dia makan, nanti malam dia sebelum tidur mungkin ada cemilan sedikit. Nah itu bisa mengatur keluarnya asam lambung yang mempengaruhi di lambungnya juga itu, kayak gitu sih. Mungkin hikmahnya di situ karena ada keteraturan di situ, disiplin dia dengan pola makannya, terus makanan yang dia pilih juga yang baik gitu, yang nggak yang terlalu pedas atau yang terlalu asam. Terlalu banyak kopi, itu pengaruh ke asam lambung. Terus kalau orang berpuasa kan biasanya lebih banyak istirahat nih. Dia nggak mau mikir macam-macam, dia lebih banyak zikir. Itu juga pengaruh juga ke pikiran. Karena asam lambung juga pengaruh dari stres, manajemen stres. Stres juga pengaruh pengaruh keras. Kita banyak pikir ini, pikir itu macam-macam. Nah, selama berpuasa. Apalagi mikir utang ya? Ini utang ini berat. Zaman sekarang ini kan banyak yang sama segala macam. Itulah. Ya buat kondisi makan tuh hari ini apa. Sedangkan kalau berpuasa kan kita nggak mikir, ya udah makan nanti datang ke masjid ada buka bersama. Di situ udah sediakan makanan biasanya. Lebih tenang hati kan biasanya gitu. Banyak musinin juga para dermawan yang membagi-bagikan makanan gitu. Mungkin hati jadi lebih tenang ya selama bulan Ramadan. Ingat Allah juga tiap hari baca Quran gitu kan. Itu juga menyembuhkan juga di situ. Masya Allah ya. Relaxing banget itu. Relaxing banget ya. Ibarat mesin harus ada berhentinya. Iya, harus ada istirahatnya. Jadi nggak terus-menerus kita mesti ngoyo aja cari duit gitu kan. Buat bayar utang ya kan. Ya sekali-sekali kita berdermalah untuk orang lain, kita kasih, itu juga kebahagiaan sendiri. Itu juga pengaruh juga ke kesehatan kita. Iya. Masya gitu. Allah. Baik, ini ada pertanyaan lagi dok. Kan kata orang. Iya, katanya ketika berpuasa itu bisa diet. Tapi nyatanya ada banyak orang ketika berpuasa justru BB-nya naik. Nah itu tergantung porsi makanan. Jadi jangan dijadikan balas dendam ya puasa ini. Salah mindset sebenarnya. Tapi kebanyakan Indonesia gitu ya?
Ketika Iya. udah berbuka, gitu. Apa aja yang di depan Sikat, disikat, dia dibeli gitu kan. Dia ngeliat ada menu berbukanya macam-macam, ada minuman, ada makanan, itu semua dibeli. Tapi sampai rumah semua yang mana dulu mau dimakan kan gitu. Terus dilihat juga menunya. Ya, jadi kadar gula yang tinggi, kayak soft drink, kayak apa namanya, ya es campur ya, mohon maaf ya, bukannya menjatuhkan gitu. Iya. Itu juga pengaruh ke kondisi apa namanya, Intinya yang berat manis-manis badan. gitu Yang ya? manis, terlalu manis, terus terlalu banyak minyak sama berlemak, kayak gorengan misalnya. Ya kalau makan gorengan 1-2 Nggak nggak masalah apa-apa, tapi kalau misalnya dia sebungkus sendirian ya itu repot juga. Marut semuanya. Ya kadang-kadang gitu sih. Iya. Ya, rata-rata ya kalau Rata-rata ya. Oh, karena mereka kan wah happy nih buka puasa, ada menu kesenangan itu. Ya udah dia porsir makanan semuanya. Ngerapu lah kalau Islam Bali tuh. Ya repot juga. Oh, Kayak Insya gitu. Allah, Insya Allah. Sebenarnya intinya sih di pengaturan makanan sih sebenarnya. Pengaturan makan ya? Lebih disiplin lagi. Intinya kan mereka yang makan kemaruk ini, sorry bahasa kasarnya kemaruk gitu kan, cuman siang doang nggak makan, cuman Malamnya dia hajar. dia hajar, apalagi malam gitu. Kan. Malam kan sebelum harusnya- tidur itu harusnya dia istirahat. Ya minimal cemilan oke lah. Mm-mm. Mungkin kacang atau cemilan-cemilan ringan kayak buah, semangka gitu kan, pisang itu nggak masalah. Mhm. Tapi kalau dia mie goreng, nasi goreng ya repot juga. Itu malah tambah naik berat badannya. Nah, ini tadi menyambung tentang berbuka puasa yang manis-manis gitu kan. Kenapa ketika kita saat sedang haus banget itu ingin minum yang dingin dan manis. Padahal ketika kita minum air biasa justru tuh kata Afan ya, walaupun nggak manis tapi terasa lebih menyehatkan. Itu kenapa ya? Itu Ketika habit kita haus sih. nih, haus, ngelihat yang dingin enak banget tuh kayaknya. Ya itu habit sih. Habit ya. Kesenengan, kesenengan. Tapi nggak ngaruh terhadap kesehatan. Kalau untuk masalah itu yang penting jangan terlalu berlebihan aja. Mhm. Misalnya kita senang minuman dingin sama manis gitu kan. Boleh, nggak masalah, tapi porsinya lah ditakar gitu. Misalnya kita minum segelas, nanti jangan nambah lagi 2-3 gelas. Tapi kalau Secukupnya. haus banget gimana tuh kan? Kalau haus pengennya banget, ya minum air aja. minum air aja. Ya air hangat, ya mungkin diseling lah, yang satu dingin, yang satu hangat gitu. Terus jangan terlalu mencolok juga rasanya, misalnya ada yang terlalu manis itu, ada yang terlalu pedas, misalnya jahe, berbuka puasa dengan air jahe itu repot juga, kan panas nih jadinya tenggorokan, Oh. kering. Kalau bisa ya yang netral lah, ya sedikit manis nggak masalah, Sedikit manis yang masalahnya. netral gitu. Sebenarnya ada yang manis, tapi bukan dari buatan apa gula pasir loh. Nabits itu. Air nabis, Iya, itu nabis mungkin dari ada kurma. anjuran ya dari Islam, itu ada anjuran dari Rasulullah. Dingin, manis, SAW. Masya Allah ya. Iya itu bagus itu untuk kesehatan kalau yang seperti itu. Itu kan alami, bukan dengan pabrikan, bukan dia dengan pengawet enggak juga. Iya. Itu buatan alami lah, bisa itu. Nah ini oke. Ini pertanyaan lagi dok tentang masalah berbuka puasa. Makan berbuka puasa dengan karbohidrat yang berat seperti nasi segala macam, makan banyak. Nah ketika menjelang taraweh, rasa timbul rasa ngantuk, malas. Beda dengan kasus berbuka sedikit Dengan kurma, terus ya. dengan kurma, tapi malamnya strong. Itu kenapa ya seperti itu? Ada beda? Jadi- Apakah memang nasi itu bikin orang ngantuk, malas atau apa gitu? Ya enggak sih. Jadi mungkin karena porsinya yang berlebih tadi. Jadi pada saat nasi kita konsumsi yang berlebih, itu kan ada metabolisme di perut. Jadi aliran darah yang harusnya dia larinya ke otak, dia larinya ke perut. Itu simpelnya kayak gitu. Bukan masalah jenis makanan, bukan? Enggak, bukan. Jadi pada saat orang berbuka puasa itu kan dia dalam kondisi kurang energinya. Jadi butuh energi untuk dia beribadah ya kan. Nah, pada saat kondisi perut itu penuh dengan makanan seperti nasi dia, itu metabolisme tuh akan lebih lama di area lambung. Nah, sedangkan metabolisme itu butuh darah untuk ini prosesnya. Nah, darah itu lebih banyak ke lambung. Akhirnya kan oksigen itu kan nggak lebih banyak ke lambung jadinya daripada ke ini. Jadi lebih ngantuk gitu jadinya. Efeknya kayak gitu. Karena kan saraf untuk mengatur untuk kesegaran, kesadaran itu ada di otak gitu. Jadi aliran darah itu lebih banyak ke perut. Ya intinya ketika berbuka makan secukupnya saja gitu ya.
Iya, secukupnya. Kalau misalnya memang harus makan nasi, Mm-mm. ya jangan 2 porsi, 3 porsi, 1 porsi cukup gitu. Insya Allah nggak akan ngantuk gitu. Satu porsi tapi kalau kayak menggunung itu juga sama Nah, aja itu dok. tergantung kondisinya. Misalnya pekerja kuli bangunan Ya dengan Allah. dokter misalnya. Apaan ya, bukan maksud merendahkan kuli ya. Kan kalau pekerja gitu kan, Iya. pekerja luaran itu biasa ini dia lebih banyak aktivitasnya di luar. Justru dia lebih butuh porsi lebih banyak juga. Itu mungkin dia akan lebih cepat di metabolisme sebelum dia akan ini terjadi proses ngantuk itu tadi. Nah, tadi kembali ke masalah olahraga tadi nge-gym gitu kan. Ketika misalnya kita makan banyak nih, bisa nggak kira-kira ba'da tarawih itu kita nge-gym? Artinya biar cepat metabolisme juga gitu. Iya, bisa sih. Bisa ya. Kalau misalnya bisa diatur jadwalnya pada taraweh, tapi kan bagusnya itu malam hari itu istirahat ya. Jadi malam bukan bagus buat olahraga gitu. Kurang bagus sih. Kalau menurut kita itu malam hari itu waktunya istirahat. Jadi di situ ada proses detoksifikasi untuk tubuh. Jadi sebaiknya sih dipakai untuk istirahat. Mungkin kalau untuk olahraga ya tadi itu waktunya lebih bagus sih. Ba'da asar. Ba'da asar ya. Iya. Mungkin kalau untuk ngangkat-ngangkat barbel sedikit atau push up sedikit nggak masalah. Tapi kalau nge-gym berat ya jangan. Kalau malam hari itu. Itu aja sih, cuma porsinya aja dikurangin. Masya Allah ya. Angkat barbel sedikit kan nggak mempengaruhi ini kan. Apa namanya? Angkat istri lain lagi ya. Ngangkat Puasa-puasa ngomongin istri. ngangkat istri ya boleh juga. Kalau kuat. Lalu dok, ini kan ada beberapa orang yang ketika siang hari mereka minum banyak banget tuh. Bahkan sampai ke kantor apa kemanapun bawa air berliter-liter. Otomatis ketika saat berpuasa itu akan terjadi dehidrasi kepada mereka. Nah itu bagaimana cara mengakali dok? Ya diatur pola minumnya, dirubah yang tadinya siang-siang, dirubah jadi pas sahur. Misalnya dia bawa botol aqua besar, mungkin minumnya lebih banyak daripada saat sahur. Habis sudah kencing-kencing mulu dia jadinya. Gak apa-apa kencing. Kalau kencing itu kan bagus dia. Air yang diminum banyak itu kencingnya kan bersih dia jadinya. Ginjal tuh lebih sehat. Ginjal lebih sehat ya. Dibanding dengan kita yang jarang minum, dehidrasi, terus kondisi kencingnya itu keruh seperti teh. Nah itu bahaya. Apa tadi? Jarang minum, dehidrasi, akhirnya kencingnya keruh. Kencing keruh itu berbahaya. Bahaya. Bisa kencing batu. Bisa pengaruh ke kencing batu, bisa ke gangguan ginjal, masalah ginjal. Itu ya sebaiknya ya tetap porsinya tuh diatur, jadi dijadwalin dia pas sahur sama pas berbuka itu di porsinya dibanyakin airnya. Supaya dia nggak dehidrasi, terus kencingnya juga banyak, lancar gitu, nggak jadi kencing batu atau masalah ginjal lainnya kayak gitu. Hai, Masya Allah. Tapi ini ada pertanyaan masuk dok dari WhatsApp. Nama dari Hameudin, Kabupaten Muna Sultra, Sulawesi Tenggara ya mungkin. Masya Allah, jauh. Hamidin, Pak Hamid. Bagaimana terapi untuk penderita asam lambung selama Ramadan? Terapi untuk asam lambung selama Ramadan. Kalau mau, pertama kan berdoa dulu ya, minta kesembuhan sama Allah. Kemudian dari sisi medis ya, itu boleh diobatin dengan obat-obatan medis. Ya, tapi ada juga alternatif dari herbal, bisa juga ada pilihannya. Yaitu dengan pertama manajemen stres dulu. Kita mindset kitanya harus diperbaiki dulu gitu kan. Jadi kita mesti happy, mesti seneng gitu, jangan banyak pikiran. Ya apalah masalahnya itu diselesaikan dulu masalahnya pertama. Terus kemudian yang kedua pola makan. Selama bulan Ramadan ini kan pasti berpuasa tuh teratur kan makan makanan. Itu baiknya kita juga dijaga apa menu makanan kita tuh kita jaga. Mungkin menghindari asam, pedas, kopi, teh, soda. Sedang ngaruh juga ya? Iya, ngaruh soda itu kembung perut jadinya. Sama puasa mungkin berbuka dengan soda, kembung perut itu. Pengaruh juga ke asam lambung. Mungkin itu sih ikhtiarnya kayak gitu. Ada terapi lagi nggak selain yang tadi disebutin? Mungkin kalau dari herbal itu madu ya. Kan ada hadis tentang sakit lambung itu minumlah madu. Kalau misalnya belum sembuh juga, berarti lambung kamu yang berbohong kan gitu. Ada hadisnya ya. Itu mungkin dari Tapi ada kan beberapa tipe madu yang nggak cocok buat
yang penyakit asam lambung? Nah, itu mungkin perlu ditanyakan lagi ke herbalis. Tapi kalau dari segi medis itu kan udah banyak tuh obat-obatan medis yang untuk asam lambung. Itu bisa dipakai untuk berobat. Tuh. Ya, yang pertama jangan lupa juga berdoa, itu sih penting sekali itu berdoa, sama manajemen stres itu tadi. Manajemen stres ya. Misalnya punya masalah apa dengan siapa, itu kita selesaikan dulu masalahnya. Misalnya punya utang, ya kita bayar dulu utangnya. Aduh, udah hari ini. Ya, jadi supaya kita tuh happy, seneng gitu lah. Insya Allah kalau udah happy, udah seneng, itu insya Allah bisa kita ini membaik kondisi kita asam lambungnya gitu. Masya Allah, Om Hamimuddin, semoga apa yang beliau tadi jelaskan bisa bermanfaat untuk antum maupun keluarga antum yang memang punya penyakit asam lambung gitu ya. Baik, Dok, tanya selanjutnya nih Dok, dari Fulan, ketika kita berpuasa, banyak orang Indonesia, terutama kita lah, banyak dari kita nih sahur, sholat, habis sholat tidur sampai siang. Apalagi sekarang WFH, work from home. Itu kayak puasa setengah hari tuh. Itu gimana tuh? Enggak, maksudnya apakah ngaruh ketika kita misal sahur, itu ngaruh sehingga bikin pagi itu ngantuk gitu, atau bagaimana? Iya, itu pengaruh banget. Karena pada saat kita sahur itu kan harusnya beribadah ya, beraktivitas gitu kan. Itu kondisi dari segi medisnya itu ya nggak bagus lah. Masa habis makan tidur gitu kan. Saya sama aja dengan kayak kita makan malam gitu, habis itu tidur. Itu nggak bagus untuk pencernaan di lambung pertama. Kayak gitu. Nah, solusinya gimana biar... Itu juga bisa mengakibatkan apa? Obesitas. Wow, gitu. Tidur pagi obesitas. Tidur pagi obesitas. Padahal enak banget kalau tidur pagi. Ya karena ngantuk ya kan, mungkin karena dia seharian capek kerja gitu kan, malamnya mesti taraweh, terus dia bangun pagi-pagi, jadi ya waktu yang cocok itu mungkin habis sahur dia tidur gitu, habis sholat maksudnya, habis sholat subuh dia tidur gitu. Iya, habis suruk lah intinya. Ya mungkin kalau habis suruk kan masih ada jeda waktu itu setelah dia sahur sekitar 2 jam, itu nggak apa-apa kalau tidur habis suruk. Tapi kalau misalnya dia habis sholat subuh langsung tidur, itu kondisi makanan masih di lambung, itu belum turun gitu. Maksudnya. Berarti nunggu sampai suruk dulu baru? Iya, nunggu 2 jam gitu lah, kira-kira 2-3 jam lah untuk mau istirahat lagi. Ya kalau dalam Islam kan ada istilahnya apa? Qailullah ya. Qailullah. Pas waktu duha sama atau menjelang apa zuhur atau ba'da zuhur. Itu mungkin boleh tuh istirahat di situ. Kalau memang dia nggak ada kegiatan aktivitas lain ya. Tapi kita saranin sih kalau misalnya gitu supaya nggak males, itu lebih baik aktivitas sih. Jadi tidurnya tuh bagusnya tuh ba'da zuhur. Ba'da zuhur. Itu paling bagus itu kalau mau tidur. Ba'da zuhur. Kalau dari segi medisnya itu hikmahnya ya fresh aja gitu. Kita mau siap-siap untuk berbuka, antar asarnya juga kuat gitu. Masya Allah ya, Masya Allah. Baik, ada tambahan lagi jawaban Dok? Itu saja? Iya. Baik, ini ada pertanyaan dari saudara kita, Taufik di Cikarang mungkin ya. Dok, kalau kita sakit, terus maksain tetap puasa, apakah ada efeknya ke tubuh kita? Iya, tubuh itu kan lemah dia. Kondisi tubuh kita lemah. Terus dia juga, butuh tenaga kan untuk melawan penyakit itu. Ya sebaiknya sih untuk keringanan ya kita sementara tidak berpuasa dulu. Kita sembuhkan dulu penyakitnya, kita selesaikan, kita obatin, baru lanjut lagi puasanya. Jangan maksain. Iya, jangan maksakan diri, nanti kolaps nanti. Bahaya juga bagi tubuh ya. Apalagi penyakitnya yang akut ya. Ya kayak sakit mah, kayak ISPA, infeksi saluran pernafasan, itu kan mengganggu sekali pada saat puasa. Mungkin bisa diambil keringanan. Kayak gitu. Jadi baik diobatin dulu lah penyakitnya kalau memang nggak bisa tertahankan. Tapi kalau misalnya hanya gatel, masa nggak puasa kalau gatel? Apalagi panu ya? Panu ya kan nggak mungkin. Saya panuan nih nggak puasa kan nggak mungkin kayak gitu. Tapi kalau udah mengganggu stabilitas tubuh ini, ya sebaiknya ya sementara ambil keringanan dulu. Masya Allah. Diobatin dulu kayak gitu. Oke. Tapi kalau misalnya begini. Kita punya penyakit nih, punya sakit. Ketika kita puasa pertama, memang agak sakit, dipaksain, kelar nih, kelar. Besoknya lebih baik, itu nggak masalah kan kayak gitu? Ya itu pada. Atau kondisional saja. Iya, pada kondisi orang berbeda-beda, daya tahan tubuh berbeda-beda. Mungkin dilihat dari kondisinya diri sendiri. Kalau memang dia mampu untuk melakukan itu ya silakan. Tapi kalau misalnya udah mampu ya konsultasikan aja ke dokter untuk masalah. Kalau misalnya dimaksain, misalnya dari pagi sampai siang masih aman nih. Iya. Terus sore ternyata sudah mulai nih. Batalin aja gitu kan.
Atau bagaimana? Artinya jika diteruskan takutnya orangnya tambah sakit gitu. Ya sebaiknya sih dibatalin aja dulu. Besoknya ngulang lagi, interval lebih panjang lagi gitu. Kayak anak kecil yang baru belajar puasa itu gimana dok? Itu Siang dulu, iya, nggak kuat, buka. batal. Besok agak panjang lagi, batal. Tapi masih dalam kondisi sakit. Iya, Itu sih memaksakan diri ya menurut takalluf kita. ya. Memaksakan diri itu. Sebaiknya jangan sih. Jadi takutnya akan lebih parah gitu kan. Kan Allah juga tahu kita maksudnya itu beribadah supaya sehat, supaya bagus kan. Kalau kita kondisi sakit memaksakan diri ya gimana? Kita juga susah jawabnya kalau itu orang-orang idealis sih biasanya kayak gitu. Maka saya yakin bisa dengan puasa ini saya sembuh gitu. Ya itu Seolah-olah puasa jadi obat. iya. Kan jadinya udah salah persepsi ya? Ya, Gimana tuh? tergantung juga sih. Ya itulah tergantung kondisi orang juga. Nggak bisa kita menilai satu orang tuh bisa kalau sakit itu berpuasa, apalagi dengan keimanan yang kuat. Dan saya hanya tawakal sama Allah aja gitu kan. Dia nggak mengambil jalan lain sebagai ikhtiar gitu kan. Udah saya bertawakal dengan Allah, dengan puasa ini saya ingin penyakit saya sembuh. Itu sih harus ditanya ke Ustadz ya kalau ini lebih ininya. Karena bukan ini, kita dari medis lebih menganjurkan sih dari medis untuk berobat sih kalau kayak dari medis kayak gitu. Oke. Tapi dok, ini mungkin pertanyaan terakhir. Jadi teman-teman yang punya pertanyaan silakan WhatsApp ya. Ini pertanyaan terakhir dari kami. Mungkin dari antum ada yang punya, silakan dikirim ke WhatsApp atau ke fanpage Bali Mengaji. Pertanyaan terakhir ini dok dari kami dok. Kenapa ketika berpuasa orang-orang cenderung malas? Ya karena kalorinya yang sedikit itu tadi. Dari pagi udah mulai mindsetnya mulai terpola bagaimana? Artinya ketika hari-hari biasa itu biasa pagi tuh, apalagi udah sarapan kan, udah sahur, pagi udah biasa. Tapi ketika puasa kok plek itu. Nah itu tergantung orangnya juga ya. Dia niat puasanya tuh untuk apa gitu kan? Apa dia terpaksa? Nah itu tadi yang dari di awal tadi itu kan sebelum kita berpuasa tuh kita minta kesehatan sama Allah kan. Kita niat dulu, luruskan niat dulu. Makanya kalau orang yang pada bulan Ramadan sebelum berpuasa besoknya kan malamnya harus niat dulu. Kita yakin gak nih puasanya nih karena Allah atau kita hanya dipaksa sama orang tua, misalnya anak-anak gitu kan dipaksa kadang-kadang. Tapi kadang-kadang memang harus dipaksa untuk belajar. Ya cuma jangan sampai dia tuh kecewa gitu loh gara-gara ini puasa ini berat apa. Jadi mindsetnya sampai dia dewasa seperti itu. Jadi dia ogah-ogahan gitu melakukan ibadah puasa itu. Makanya kan didikan tuh harus benar itu pada anak itu. Mindset ya benar sih, mindsetnya itu harus diperbaikin terkait ibadah. Artinya pertama mungkin harus taat pada Allah dulu kan, bukan karena asbab mungkin untuk sehat segala macam, jangan. Jadi jangan berpuasa di bulan Ramadan ini jangan saya pengen sehat nih di bulan Ramadan. Ya udah saya niatin supaya badan saya sehat atau pengen menurunkan berat badan karena badan saya obesitas gitu kan. Ya jangan seperti itu ya. Kita niatnya karena Allah. Kita berpuasa ini ya mungkin nanti hikmahnya itu akan terjadi kesehatan pada tubuh kita. Tapi yang pertama itu ya niatkannya ibadah itu ya jangan untuk yang lain-lain. Ada yang unik nih dok. Anda kan bertetangga dengan non. Iya. Non. Dulu ketika masih bareng-bareng gitu, artinya bersebelahan. Ini unik nih. Ikut dia berpuasa. Iya. Betul. Iya karena mungkin di ajarannya dia berpuasa itu bagus juga. Tapi kenapa nggak di bulan Ramadan? Kan bisa di hari-hari lain. Mungkin karena momen banyak yang berpuasa itu tadi, semangatnya itu tadi yang bikin mereka tuh jadi tergerak gitu hatinya. Ini puasa kita sahur, mereka ikut sahur. Non loh. Iya, non loh. Ya mungkin ada ketertarikan dia dengan Islam, cuma karena lingkungan, teman-teman, itu yang pengaruhin dia jadi nggak bisa totalitas itu. Tapi aja sih. Pernah nggak menemukan pasien antum nih? Ada. Puasa? Ada. Sampai masuk Islam ada. Masya Allah, alhamdulillah ya. Ada. Jadi gara-gara teman-teman kuliah nih, orang Hindu kan, aneh kan Bali kan. Ini teman aneh Bali. Bali juga dia nih, Dayu. Kok enak gitu ngeliat teman-teman puasa kayaknya happy gitu kan. Akhirnya dia ayo ikut sahur, ikut berbuka, seneng gitu kan. Akhirnya lama-lama dia tertarik dengan Islam, akhirnya belajar Islam, masuk Islam. Masya Allah ya. Iya. Ya karena inilah hikmahnya itu, siarnya tuh di sini, di bulan Ramadan ini. Makanya itu kita jangan selama puasa ini jangan ya yang dilihat sakitnya apa enggak lah, jangan gitu. Tapi lihat yang hikmahnya itu yang di balik puasa Ramadan itu.
Tapi yang beda banget suasana Ramadan dengan puasa dengan suasana yang lain ya. Ya beda, emang bulannya kan berkah kan. Masya Allah ya. Insya Allah, insya Allah. Baik, Dok, mungkin antum ada kalimat penutup sebelum kita akhiri pada diskusi kali ini. Mungkin antum ada kalimat penutup tentang bagaimana sehat di bulan Ramadan selain dari yang di awal antum sebutkan, Dok. Mungkin buat pemirsa ya, biar nanti pemirsa bisa istilahnya mengaplikasikan lah. Baik, Dok, silakan, Dok. Ya simpelnya itu ya, tetap kita berdoa sama Allah. Nomor satu itu nggak bisa dihapus itu, tetap, untuk tetap sehat. Terus yang kedua dari sahur, berbuka sama cemilan selama bulan Ramadan tuh nutrisinya tuh diatur itu. Dipilih lah menu yang baik gitu kan. Mungkin yang biasa senang pedas mungkin agak dikurangin, senang ngopi. Tapi ngaruh nggak sih makan pedas tuh terhadap ini? Karena ada sebagian orang nggak pedas nih, nggak enak. Iya, maksudnya dikurangin, bukan di stop. Dikurangin lah. Karena kan itu mengiritasi lambung dia. Kalau makanan yang terlalu asam, terlalu pedas itu. Terus lebih banyak cairan supaya tidak dehidrasi. Terus ya pilih makanan-makanan yang yang sesuai sunnah, sesuai Islam, itu kan ada banyak tuh di hadis itu. Itu mungkin bisa dijadikan acuan untuk kesehatan di bulan Ramadan. Seperti air zam-zam, kurma, susu kambing, terus madu. Ya itu mungkin lebih di ini aja di bulan Ramadan. Ini potong sebentar. Ana membandingkan diri Ana sendiri ya ketika makan nasi nih. Ketika makan nasi dengan makan hanya kurma atau makan nasi plus kurma dengan hanya makan nasi saja. Beda sih ya. Iya beda, karena nutrisi pada kurma itu dia sifatnya tuh kompleks, jadi karbohidrat kompleks. Nutrisi itu udah komplit di situ, kayak gitu. Sedangkan nasi kan dia hanya karbohidrat sederhana. Jadi ya mungkin ngantuk ya. Iya, termasuk itu juga karena porsi yang dia butuh porsi banyak untuk mengenyangkan yaitu. Atau nyindir aneh nih. Ya itu sih tipsnya selama bulan Ramadan ya, pesan-pesannya itu. Pertama berzikir, niatkan. Iya, niatnya dulu pertama ya kan. Selama bulan Ramadan ini. Supaya diberi kesehatan, supaya selama beribadah. Menjalankan ibadah full lah istilahnya. Ya, mau ibadah puasa, mau ibadah baca Quran, qiyamul lail ya kan. Ya semuanya lah kita minta tolong sama Allah gitu pertama. Supaya dimudahkan, diberi kesehatan. Habis itu baru kalau misalnya memang ada kondisi khusus, diabetik atau hipertensi, ya itu mungkin perlu konsultasi detail ke dokter. Ini boleh jawab tanya satu lagi nggak? Ada tanya masuk nih tentang sariawan. Oh iya. Sariawan gimana ya? Kan kalau sariawan ketika mulut kering, ya dia akan ini ya, kan luka. Gitu. Ya, luka. Nah, itu gimana tuh? Ya jadi pertama sariawan tuh kita perlu tahu dulu penyebabnya. Penyebabnya bisa karena dia kekurangan vitamin atau adanya infeksi akibat trauma. Misalnya pada saat gosok gigi nih atau bersiwak, itu kesodok mukosa mulut kita. Nah itu menimbulkan luka. Nah luka itu kan di mulut tuh banyak bakteri. Bakteri itu akan menginfeksi. Nah itu sih penyebab pertama. Yang kedua itu bisa karena defisiensi atau kekurangan vitamin atau suplemen. Kalau sariawannya di dalam sih nggak masalah. Kalau sariawannya di luar, gitu gimana? Iya. Ya itu harus diobatin. Kalau misalnya memang penyebabnya karena infeksi ya kita obatin dengan antibiotik, atau dengan lebih higienis lagi, periksa ke dokter gigi, kita kontrol gigi, mungkin gigi kita banyak plak, banyak sisa makanan yang kita jarang gosok gigi atau bersiwak, nah itu sebaiknya dikonsultasikan, diobatin lah gitu, jangan dibiarkan. Masya Allah. Tapi ada yang bilang gini, orang yang sariawan ketika misalnya dia berpuasa itu cepat sembuhnya ketimbang orang sariawan dan nggak berpuasa. Nah itu salah satu hikmah sih. Masya Allah. Iya salah satu hikmah. Kenapa? Nah itu kalau dari segi medisnya kita belum tahu lebih dalam lagi. Cuma yang pasti di situ ada proses detoksifikasi ya kan. Mungkin bakterinya jadi lebih kalem selama puasa. Ikut berpuasa juga bakterinya. Masuk gitu kan. Jadi kan biasanya kalau kita makan sehari-hari kan banyak yang mengandung manisan. Itu nutrisi banget buat bakteri itu. Manisan coklat, manis-manisan, ya pokoknya minuman-minuman yang manis itu ya. Itu nutrisi buat bakteri. Tapi kalau ngeliat yang manis-manis enggak ya? Itu lain ceritanya itu. Ya kurang lebih ya seperti itu sih. Jadi bakteri itu kan juga butuh makanan juga kan, dia kan berini di mulut kita, berkembang biak juga di mulut kita. Jadi mungkin selama puasa itu dia
nggak mendapatkan itu, ya akhirnya dia lebih kalem. Wow. Dia juga populasinya menurun ya kan. Terus kita lebih rajin juga bersihkan mulutnya, itu juga hikmahnya di situ. Salah satu hikmah dari berpuasa Iya, ya. dari Tapi berpuasa. jangan diniatkan berpuasa untuk Kesehatan, jangan. Itu lain cerita. Tapi nanti. niatkan karena lillahi ta'ala. Dan Iya. insya Allah ini kan ngikutin gitu Ya, kan. Insya Allah. nanti dari Allah itu kan, ya kan kita ibadah pada Allah, nanti kan yang lain ngikutin kan. Dari segi rezeki, dunia, apa semua kan ngikutin. Masalah Islam ya, dari sisi Insya Allah, dari kesehatan pun komprehensif dia. komprehensif ya. Holistik semuanya. Dari mulai kebersihan, dari mulai pola makan, dari cara aktivitas, bangun tidur, sama semuanya. Itu semuanya udah diatur dalam Islam. Masya Allah. Jadi walaupun kita nggak tahu hikmahnya, kalau sudah ada kaidahnya, udah ada hadisnya, itu kita yang penting Sami'na wa ta'na aja udah. sami'na wa ta'na. Insya Urusan Allah, ini belakangan udah. insya Allah gitu. Itu udah dari Allah gitu kan. Dari Allah melalui Rasulnya. Itu udah kita, insya Allah dengan iman kita yakin insya Allah bisa masuk itu. Tapi ada yang unik nih, banyak orang sakit. Banyak orang sakit nih. Dan ketika berpuasa, bismillah sembuh. Itulah kehendak Allah. Hikmahnya itu. Masya Allah itu. Insya Allah ya. Jadi kita nggak tahu itu udah itu ya, makanya yang kita sebut ya mati, sakit, jodoh itu kan udah Allah yang atur semua. Iya, betul. Yang penting kita kan ikhtiar, itu yang penting. Kita sebagai dokter ini juga ikhtiar tetap supaya tetap kita dijaga sama Allah lah gitu. Sampai kita mati. Mudah-mudahan kita diwafatkan dalam keadaan bertauhid, dalam keadaan Islam, dalam keadaan memegang sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dalam keadaan intinya dalam keadaan husnul khotimah ya. Ya. Insyaallah. Baik, Dok, jazakallahu khairan sudah menemani kami dalam rubrik kesehatan dan mudah-mudahan teman-teman semua yang menyimak acara ini bisa mendapatkan manfaat dari apa yang sudah kita diskusikan pada kali ini, dan mudah-mudahan pekan depan beliau bisa menemani kita lagi dalam rubrik kesehatan, dalam diskusi kesehatan juga. Semoga beliau diberikan umur panjang dan Amin. Antum juga semoga mudah-mudahan diberikan umur yang berkah, rezeki yang berkah juga. Barakallahu fikum. Dan kita tutup saja pertemuan kali ini, Dok ya. Insyaallah jazakallahu khairan. Baik, kita tutup dengan doa kafarul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.